Yo, what's up guys, welcome to Daily Update. Guys, gue nggak ngerti lagi langkah misterius apa yang lagi dikerjain Marvel, karena gue baru dapat kabar dari akun dari Daniel RPK yang selalu ngasih hal-hal yang terlalu banyak yang jadi fakta. Dia mengatakan bahwa Kevin Feige memanggil Robert Pattinson, pemeran dari Batman, untuk ke kantor Marvel Studio, dan dia akan diberikan peran yang sangat krusial juga penting di event Avengers Doomsday dan juga Avengers Secret Wars. Oh my god, gue nggak ngerti, gue merinding sih. Apa sih langkah Marvel setelah diolok-olok awal kehancuran dari MCU bla bla bla, setelah kasus dari Jonathan Majors, sekarang benar-benar mereka ngeri parah gitu. Apalagi dengan didatangkan lagi Russo Brothers yang juga pengen banget menyutradarai Avengers Secret Wars. Jadi benar-benar serem. Setelah Robert Downey Jr. jadi Dr. Doom, setelah Jonathan Majors didepak gitu aja, dihilangkan gitu aja. Setelah mereka memanggil Keanu Reeves juga yang sampai saat ini belum tahu tuh perannya apa di MCU, antara deal atau enggak. Sekarang mereka memanggil Robert Pattinson. Oh my god, gila. Wajah-wajah dari Robert Pattinson itu nggak bisa main-main. Kalau cewek itu menurut gue Angelina Jolie, itu bisa dibilang wajah itu nggak bisa main-main. Pasti ada peran yang penting kan, jadikan dia di Eternals. Dan sekarang Robert Pattinson jelas kalau menurut gue, kalau dari pandangan mereka, bahwa Robert Pattinson akan diberikan karakter penting antara Doomsday dan juga Secret Wars. Siapa lagi kalau bukan dari dua karakter ini? Yang pertama Miracle Man, yang kedua itu Beyonder. Gila, dua karakter ini adalah karakter tier 1, level multiverse, level di atas multiverse, jaga dimensi, semuanya sama-sama kuat. Bahkan mereka multiverse dari Marvel itu udah kayak mainan kayak gitu. Tapi pertanyaan sekarang adalah, dari dua karakter yang sangat penting ini, urgensinya mana yang paling harus didulukan? Apakah Miracle Man ataupun Beyonder sebelum dirilisnya Secret Wars ini guys? Buat teman-teman yang pengen mana? Kalian pengen yang Miracle Man duluan atau justru Beyonder langsung nih dari Robert Pattinson? Dari wajah-wajahnya mirip semua gitu. Karena memang buat teman-teman yang belum kenal banget sama Miracle Man, gue bahas singkat. Dia namanya adalah Owen Reese. Dia mengalami kecelakaan, kayak kecelakaan kimia atom kayak gitu, dan tiba-tiba dia mendapatkan kekuatan di luar biasa, dan dia menjadi semacam bom untuk digunakan dari bangsa Beyonder, dan ditaruhkan semua varian di setiap universe itu ada Miracle Man. Dan seketika kalau Beyonder ini pengen menghancurkan multiverse, tinggal dia aktifkan aja, dibunuh aja setiap Beyonder di sana, boom, meledak kayak gitu. Makanya Owen Reese ini menyadari bahwa dia tuh jadikan bom oleh bangsa Beyonder. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih aneh, kenapa bang kok Beyonder dibilang bangsa? Karena jangan salah, di ending-ending dari komik dari Avengers Secret Wars, itu akhirnya diketahui bahwa Beyonder yang mengancam dan juga mengawasi dan juga hampir memusnahkan dari multiverse MCU itu cuman level Beyonder bayinya dibandingkan dengan tier-tier 1 dari Beyonder yang ada dewasanya. Dan ternyata Owen Reese ataupun Miracle Man ini ternyata dijadikan eksperimen oleh para Beyonder level dewasa untuk ditempatkan semua variannya yang ada di setiap universe. Jadi ketika mereka pengen mengebom multiverse, mereka tinggal bunuh aja. Akhirnya pengen memusnahkan setiap variannya sampai akhirnya dia cuman ada satu Miracle Man aja, nggak ada varian lain. Itu untuk menyelamatkan multiverse guys. Jadi bener-bener keren. Jadi menurut kalian, dari lika-liku liak-liuk yang keren dari dua karakter ini, kalian lebih pilih Miracle Man yang berliku-liku, ada sisi kepahlawanannya, ada sisi jahatnya juga. Selanjutnya adalah Beyonder yang benar-benar udah dia cuman tontonan aja, kayak dia ngambil setiap superhero dicomot digabungkan di satu universe tempelan yang disebut dengan Battle World, dan di sana dia akhirnya bertarung, dan cuman dipertarungan biasa aja, kayak ada antara penjahat digabungkan, para Avenger juga superhero digabungkan, disuruh bertarung, siapa yang menang nanti apapun keinginan dari orang yang menang dia akan kabulkan. Cuman jadi tontonan aja, jadi dia cuman kayak ketawa-ketawa. Levelnya udah kayak gitu Beyonder. Jadi silakan kalian pilih Robert Pattinson lebih cocok yang mana gitu, atau jangan-jangan Keanu Reeves justru yang akan menjadi Beyonder. Kita lihat aja. Jadi kalau memang Keanu Reeves mau jadi Beyonder, justru Robert Pattinson akan jadi Miracle Man. Itu lebih cocok. Tapi pada faktanya sampai detik ini Keanu Reeves belum menyanggupi untuk masuk ke dunia persuperheroan. Jadi kita lihat aja. Sedangkan sekarang dia lagi sibuk dengan project dari Sonic 3 yang bahkan udah selesai jadi suaranya Shadow di Sonic the Hedgehog 3. Tapi balik lagi soal Robert Pattinson, dia ini adalah aktor yang keren banget. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah James Gunn gak masalah seorang Robert Pattinson yang udah ikonik banget jadi Bruce Wayne tiba-tiba masuk ke MCU. Jadi semuanya yang ikonik di DC, pertama Superman, pasti Henry Cavill udah masuk ke MCU. Sekarang Robert Pattinson yang udah mulai ikonik di DC
diambil lagi sama MCU. Dan Robert Pattinson sekarang statusnya adalah aktor tier 1 juga, yang juga mahal tentunya. Jadi bukan kaleng-kaleng, setiap ada dia pasti banyak film-film yang berhasil. Dan apakah James Gunn mau kayak gitu? Tapi lagi-lagi memang kayaknya Robert Pattinson memandang bahwa nasibnya di DC itu belum jelas. Karena memang level dari The Batman Part 1, Part 2, Part 3 nantinya itu kan standalone. Sedangkan James Gunn pengen recast lagi Bruce Wayne versi yang lebih baru lagi yang ada di Brave and the Bold nantinya, yang gue nggak tahu kabar dari film itu apakah jadi apa enggak. Jadi nggak ada salahnya Robert Pattinson tiba-tiba menerima tawaran dari Kevin Feige kalau lebih baik untuk karirnya, why not gitu. Jadi gue mendukung banget untuk Robert Pattinson ke depan bakal jadi antara Beyonder dan juga Molecule Man. Tapi dari lubuk hati gue terdalam, meskipun gue suka banget dengan Beyonder, gue pengen dia jadi Molecule Man yang akan menjadi gongnya pada Secret Wars nanti yang akan mengalahkan Beyonder. Karena memang pada cerita dalam komik-komiknya, Molecule Man ini pada akhirnya memberikan kekuatan ke Dr. Doom untuk bisa mengalahkan si Beyonder. Nah, di momen memberikan kekuatan itu sebenarnya ada Doctor Strange. Jadi si Molecule Man bilang, kenapa nggak dikasih ke Doctor Strange? Dia bilang, nggak dulu. Jadi dia kasihlah kekuatan itu ke Dr. Doom, dan Dr. Doom inilah akhirnya bisa bertarung dengan Beyonder. Kita lihat itu benar-benar keren gitu. Karena memang sejatinya juga kekuatan dari Molecule Man ini seperti bom yang juga berpengaruh sama Beyonder. Jadi itu epic parah. Kalau teman-teman baca komiknya atau baca artikel atau baca origin story tentang cerita dari Molecule Man dan juga Beyonder, itu ribet banget gitu. Kalau bener-bener Russo Brothers akan mengcopy perhalaman dari cerita dari Secret Wars, paling nggak mungkin Secret Wars atau antara 1984 atau justru yang terbaru di 2015, itu epic parah sih. Tapi kan nggak mungkin plek mirip sama dalam komiknya. Tapi mereka jelas mengambil beberapa karakter yang udah ada yang saat ini di MCU, diambil, di copy mirip seperti dalam komiknya, tapi esensi dan juga kekuatan dari Beyonder, Molecule Man itu masih tetap sama seperti dalam komiknya sih menurut gue. Dan itu keren banget gitu. Dan kabar bahwa Robert Pattinson akan bergabung dengan MCU ini merupakan kabar yang segar untuk para fans dari MCU. Untuk fans yang dari DC Universe yang mungkin benci banget sama MCU gitu, udah merasa saingan banget, ini jelas berita buruk banget gitu. Karena Robert Pattinson adalah digadang-gadang menjadi karakter ikonik banget dari DC gitu. Sayang banget untuk dilepaskan kayak. Dan gue cukup yakin ketika Robert Pattinson bertemu dengan Kevin Feige di kantor dari Marvel Studio, Kevin Feige pasti sudah mempersiapkan karakter yang sangat penting. Sama seperti yang kita bilang tadi, ada 2 karakter penting. Nggak mungkin juga karakter biasa yang diperankan oleh si Robert Pattinson, karena memang dia butuh karakter baru yang ikonik dan juga terkenal di dalam komiknya. Jadi apalagi kalau bukan karakter itu. Tapi kalau mau berandai-andai, misalkan bukan 2 karakter tadi, baik bukan Molecule Man, bukan Beyonder, ada satu lagi sih karakter yang cocok. Apalagi setelah Multiverse Saga kan kabarnya memang akan berjalan Mutant Saga. Jadi peran yang cocok untuk Robert Pattinson juga yang karakternya ikonik dan sangat dikenal juga adalah Cyclops. Cyclops sih cocok banget kalau memang menggunakan wajah dari Robert Pattinson. Tapi apakah memang selama itu dengan negosiasi yang sekarang berjalan, baru nanti 3 atau 5 tahun lagi syuting, itu kayaknya agak kurang mungkin nih. Yang jelas, Robert Pattinson sedang direncanakan untuk ada di event dari Doomsday dan juga Secret Wars. Dan kalaupun dia jadi Beyonder, itu juga bakal keren banget. Gimana dia nanti mencomot Kang the Conqueror, mencomot Dr. Doom, mencomot Galactus. Kan dalam ceritanya ada Galactus juga di sana yang akhirnya mereka mencoba untuk mengalahkan Beyonder tapi gagal gitu. Bahkan Dr. Doom sempat menyedot kekuatan dari Beyonder, tapi berhasil lagi diambil kekuatan itu oleh Beyonder dan mereka tetap aja jadi kancungnya Beyonder pada akhirnya gitu. Tapi akhirnya dengan bantuan dari Fantastic Four, Mr. Fantastic, dengan bantuan Dr. Doom, semuanya bergabung untuk mengalahkan Beyonder. Akhirnya Beyonder bisa dikalahkan gitu. Pada akhirnya ketahuan kalau Beyonder itu adalah bayi dari bangsa Beyonder. Levelnya masih bayi dibandingkan dengan Beyonder lain yang lebih keren lagi. Nah ini sih yang bikin gue merinding. Apakah cerita serumit itu dan sekeren itu bisa selesai cuman di film Doomsday dan juga Avengers Secret Wars gitu ya. Meskipun gue dengar juga Secret Wars akan dibuat part 1 dan juga part 2, apakah cukup gitu? Apakah setelah ini nggak ada cerita lagi tentang Beyonder yang lebih kosmik lagi, yang lebih keren lagi? Gue sih merasa masih kurang ya kalau memang mereka pengen buru-buru membuat cerita hadirnya Beyonder gitu. Dan apalagi kalau setelah Multiverse Saga langsung lanjut ke Mutant Saga, udah beda lagi ceritanya gitu. Karena kita nggak akan cerita lagi tentang Beyonder gitu. Belum lagi kalau kita ngomongin soal posisi dari Loki sebagai God of Stories, gimana nih perannya dengan event Secret Wars, apakah ada peran di sana? Ini yang menjadi pertanyaan besar kita guys. Tapi untuk membahas itu, ini kita akan bikin satu video khusus untuk membahas beberapa teori-teori menarik terkait itu. Tapi di video
video kali ini, gue benar-benar pengen menghargai dan juga men-spotlight berita bahwa Robert Pattinson sekarang lagi nego-negoan sama Marvel Studio dan sangat besar kemungkinan bahwa dia akan bergabung dengan MCU. So, thank you buat teman-teman udah menyaksikan update kita kali ini. Kalau ada update berita terbaru lagi yang lagi ramai dibicarakan, kita langsung bikin videonya. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini mungkin belum subscribe, ayo subscribe supaya kalian tahu setiap kita tiba-tiba dapat informasi menarik. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Sampai jumpa di update selanjutnya.